Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Maskana, Prodi Hukum Tata Negara HTN 3 semester 6. Baik, saya di sini guna menyelesaikan tugas perdata, yaitu tentang pembuktian dalam perkara perdata. Sebelum masuk pembahasan, kita harus tahu dulu apa arti pembuktian. Oke. Pengertian pembuktian, proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan. Tujuannya adalah meyakinkan hakim yang dianggap benar oleh hakim di persidangan. Lanjut, tentang hal-hal yang harus dibuktikan. Yang pertama, peristiwa-peristiwa atau hubungan hukum yang disampaikan pihak-pihak berperkara. Contoh peristiwa hukumnya ada proses jual beli atau ada penyebutan tanah, ini harus dibuktikan. Yang kedua, hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh pihak akan tetap dibantah oleh atau disangkal oleh pihak lain. Jadi ditampilkan peristiwa jual beli bahwa penggugat mendalilkan tergugat belum membayar pelunasan, masih dicicil, masih banyak tanggungan, tapi tergugat menjawab sudah lunas. Di sini terjadinya perselisihan. Lanjut, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Yang pertama, ada dalil-dalil yang tidak disangkal dan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan. Kalau disangkal, berarti tidak perlu ngotot atau pembuktian adanya jual beli, cukup sampaikan adanya perjanjian jual beli di depan majelis hakim. Lanjut, yang kedua, hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Contohnya, pada tanggal 20 November tahun 2002 adalah hari Minggu. Itu nggak perlu dibuktikan lagi. Kita harus membawa kalender sampai di persidangan untuk bukti surat. Selanjutnya, hukum positif cukup disampaikan dalam surat gugatan atau jawaban atau ius curiae novit. Itu maksudnya kita nggak perlu menyampaikan aturan ini loh. Maksudnya aturannya dilampirkan di berkas gugatan atau ajukan bukti, cukup disampaikan saja dalam proses duplik bahwa hakim dianggap tahu aturan hukum. Selanjutnya, hal yang sudah diketahui hakim. Ada dua jenis fakta yang sudah diketahui oleh hakim. Yang pertama, fakta notoir. Setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang beradab yang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, fakta proses sosial. Fakta-fakta yang diketahui oleh hakim di dalam persidangan dalam memeriksa perkara. Selanjutnya ada beban pembuktian. Pasal 163 HIR, jika seseorang mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hanya haknya tersebut atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut. Intinya adalah siapa yang mengendalikan suatu hak untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, ia harus membuktikan tersebut. Selanjutnya, beban pembuktian. Pasal 186 5 BW disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak untuk meneguhkan haknya sendiri maupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu peristiwa, maka dia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi dia ini wajib untuk membunyikan hak dia mendalilkan dan membuktikan. Berarti penggugat mendalilkan gugatannya dan tergugat mendalilkan bantahannya.
Selanjutnya ada prinsip dalam pembuktian, asas audit et altrum paltrum. Asas pembagian beban pembuktian adalah kedudukan proses will yang sama daripada para pihak di muka hakim. Oke, jadi di sini kedua belah pihak itu diberi beban pembuktian yang sama kesempatannya, yang sama oleh hakim dengan alat bukti dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oke, selanjutnya hal-hal yang dibutuhkan oleh pemohon. Dalil dalam surat permohonan meliputi yang pertama, kedudukan pemohon berkaitan kewenangan pengadilan. Yang kedua, pokok permasalahan atau alasan dalam mengajukan permohonan yang dibuktikan oleh penggugat. Dalil dalam surat gugatan yang pertama atas alas hak atau kedudukan hukum penggugat dan pokok sengketa atau perselisihan. Yang kedua, dalil tuntutan hukum meliputi apa yang ada dalam petitum. Yang ketiga, mematahkan dalil bantahan tergugat. Yang terakhir, yang dibuktikan oleh tergugat. Dalil dalam surat jawaban yang pertama, dalil ekspresi atau gugatan penggugat yang tidak memenuhi syarat formil. Yang kedua, dalil bantahan dalam surat jawaban alas hak atau hubungan hukum dalam surat jawaban. Yang ketiga, mematahkan dalil gugatan penggugat. Yang terakhir ada dalil gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang pembuktian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.